Aku sakit. Aku terluka. Berkali-kali sebenarnya aku ingin menyerah. Terus kenapa sampai sekarang kamu masih bertahan dengan suamimu? Apakah kamu bertahan karena kamu masih cinta? Bukan. Semua rasa itu sudah hambar. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Aku bertahan selama ini bukan karena aku menerima semua kelakuannya padaku, tapi aku bertahan hanya demi anak-anak. Ya, hanya demi anak, supaya mereka tetap punya orang tua yang utuh. Mereka punya ayah, mereka punya ibu, dan mereka tidak kehilangan sosok ayah dalam hidup mereka. Bertahan demi anak-anak? Iya. Gimana kalau kita ganti kalimatnya? Kamu bilang tadi kamu bertahan demi anak-anak. Kita ganti menjadi berani melepaskan demi anak-anak. Maksudnya? Nah, dengarkan ini baik-baik. Selama ini kamu disakiti sama suamimu, dicaci maki, direndahkan, di KDRT, diselingkuhi berulang kali. Bahkan, nafkah juga. Ada nggak ada. Dan sekarang kamu bilang, kamu bertahan demi anak-anak. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan bertahan, kamu bisa menjamin anak-anakmu bahagia? Dengar ya, tidak ada ceritanya bertahan demi anak-anak. Kamu kira anakmu nggak sakit, nggak hancur, nggak rusak mentalnya ketika yang mereka lihat, yang mereka dengar setiap harinya hanya pertengkaran, keributan, dan kekerasan. Apa kamu kira anakmu itu nggak sakit ketika mereka melihat ibunya, orang yang sangat mereka sayangi, tiap hari dihina-hina, disakiti, dipukuli? Kamu kira mereka nggak terluka? Jadi kalau kamu bilang kamu bertahan selama ini hanya demi anak-anak, dengan tegas saya mau bilang, itu adalah kesalahan. Anak-anak akan bahagia jika ibu mereka bahagia. Ingat ya, anak itu peniru ulung. Jika yang dia lihat dan dengar setiap harinya adalah pertengkaran, kekerasan, cacian, makian, kata-kata kasar, maka ketika dia besar, itulah yang akan dipahami dia tentang rumah tangga dan pernikahan. Dan akan sangat besar peluangnya dia akan meniru hal seperti itu. Anakmu itu, dia butuh kedamaian. Bukan hanya sekedar rumah yang utuh, yang di dalamnya ada ayah dan ibunya, tapi penuh dengan luka. Lingkungan yang penuh dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, justru itu bisa menimbulkan efek trauma jangka panjang bagi anak-anakmu. Dengan kamu terus bertahan, itu sama aja kamu sedang mengajarkan pada anak-anakmu bahwa disakiti itu wajar. Jika anakmu seorang perempuan, maka yang tertanam di hatinya itu adalah bahwa perempuan